Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. PK Boyolango. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Subagio SPD selaku narasumber dan observer. Yang terhormat Bapak Aristiawan SE selaku host dan moderator. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua MGMPS SMK 3 Boyolango. Dan Bapak Ibu peserta BIMTEK Profesional Guru Pengembangan RPP Terintegrasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi yang saya banggakan. Di sini saya mewakili Bapak DRS Rafiq Suyudi MPD selaku Kepala SMK Negeri 3 Boyolango yang pada malam hari ini menyampaikan mohon maaf bahwa tidak bisa menghadiri acara ini karena ada sesuatu hal yang penting yang lain. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pesan dari beliau, antara lain yang pertama, menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Aristiawan selaku host dan moderator yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga nanti dari awal sampai akhir kegiatan ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Subagio selaku narasumber dan observer dalam kegiatan BIMTEK ini. Yang ketiga, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Ketua MGMPS. Lembaga kita sangat berharap besar bahwa panjenengan semua nanti akan berkenan menjadi penggerak bagi panjenengan diri panjenengan sendiri dan juga bagi anggota MGMPS yang panjenengan pegang. Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, kegiatan ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu guru yang nantinya akan bermuara pada peningkatan kualitas peserta didik kita. Bapak Ibu yang terhormat, kegiatan ini sangat bermanfaat sekali, semoga nanti banyak manfaatnya. Sebenarnya saya juga ingin sekali ya, tapi karena sibuk, saya cuma ikut sebelah-sebelah. Kemudian, karena ini kegiatan yang berkualitas, untuk itu kepada Bapak Ibu peserta BIMTEK ini, saya ucapkan selamat melanjutkan kegiatan ini. Semoga kita semua dapat memetik manfaat untuk dikembangkan serta diimplementasikan guna peningkatan kualitas pembelajaran di SMK 3 Boyolango. Selamat bertugas, dan dengan ini saya selaku
Wakil dari Bapak Kepala Sekolah menyatakan bahwa kegiatan BIMTEK moda daring sebagai lanjutan moda tetap muka yang telah terlaksana, saya nyatakan bisa dilanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada waktu saya sampaikan kepada Pak Moderator. Semangat. Okay. Terima kasih Pak Aris. Mohon izin untuk share screen. Oh nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah sudah terbaca? Belum, Pak. Belum keluar. Dah. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kelanjutan dari kegiatan BIMLAT profesional guru. Nggih, suara sudah masuk nggih? Ampun. Bapak. Kurang jelas. Oh nggih. Sampun. Oh sampun nggih. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang telah terlaksana, yaitu BIMLAT profesional guru terkait dengan penyusunan rancangan pembelajaran terintegrasi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada tahap kedua, yaitu melalui kegiatan moda daring. Kalau yang kemarin melalui moda tatap muka. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, akan kami lanjutkan, kita coba untuk melengkapi penyusunan RPP tempo hari, yaitu dengan penyusunan soal HOT, soal yang melibatkan berpikir tingkat tinggi. Hal ini penting karena soal HOT itu hanya bisa kita terapkan manakala pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran HOT. Seperti yang kita bahas kemarin, untuk pembelajaran HOT adalah pembelajaran yang melibatkan kemampuan atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ada kesetaraan antara dimensi kognitif tingkat berpikir dengan dimensi pengetahuan atau kedalaman dari sebuah materi. Di sana ada keterkaitan kuat mengenai penggunaan KKO yang kita cantumkan pada KD, pada IPK, dan pada tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang disampaikan kemarin, untuk pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan tingkat tinggi, seperti yang kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kita menggunakan KKO untuk KD dari KI 3, ini menggunakan minimal menganalisis atau C4. Sedangkan untuk keterampilan, kita bedakan Y2, keterampilan konkret minimal P3 atau presisi, sedangkan keterampilan abstrak kita gunakan K4 atau menyaji. Di samping demikian juga kita menyusun kesetaraan atau kaitan antara dimensi kognitif dengan dimensi pengetahuan, yang mana untuk pengetahuan metakognitif ini kedalaman materinya cukup
dalam disebut dengan tertinggi, perlu dukungan penggunaan tingkat berpikir menganalisis. Sehingga kita perlu hati-hati memasang KKO pada KD maupun IPK dan tujuan pembelajaran. Misalnya, kalau KKO yang jenengan gunakan itu pada IPK sebatas memahami, maka secara dokumen, bukan secara implementasi di lapangan, secara dokumen harusnya dimensi pengetahuan yang kita terapkan ini hanya sebatas pada konseptual. Kalau kita menggunakan memahami. Kalau menggunakan menerapkan berarti hanya sebatas prosedural. Nah, kalau kita menggunakan menganalisis, maka nanti dan seterusnya menganalisis, evaluasi dan seterusnya, maka nanti kedalaman materinya kita sampai pada metakognitif yang mana siswa di sini mempelajari konten hingga sampai pada pemecahan masalah. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk penyusunan soal HOT. Pengertian dan konsep dari soal HOT seperti ini nanti mencakup pengertian, karakteristik, level, kita kenal level 1, level 2, level 3, kemudian langkah penyusunannya. Kita lanjut pada bagian berikutnya untuk pengertian. Soal HOT yang dimaksud merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Artinya tidak sekedar recall, tidak sekedar restate atau merujuk tanpa melakukan pengolahan data atau pengolahan pengetahuan atau dikenal dengan reshape. Jadi soal-soal HOT nanti konteks asesmennya mengukur kemampuan-kemampuan seperti yang disampaikan pada slide ini. Terutama menggunakan informasi yang ada yang diperoleh untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu benang merahnya ada di sana. Namun soal-soal berbasis HOT bukan berarti soal-soal yang lebih sulit daripada soal-soal recall. Bahkan soal recall yang sekedar mengingat, kita butuh keterampilan, kemampuan itu hanya sampai mengingat dan memahami, misalnya recall itu. Ini justru ada yang sulit. Misalnya Yokohama itu ada di bujur berapa, lintang berapa, itu sulit. Meskipun kita peroleh hanya dari keterampilan berpikir mengingat. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Dilihat dari dimensi pengetahuan, soal HOT ini untuk pengetahuan, mengukur dimensi metakognitif tidak sekedar pada dimensi faktual, konseptual, atau prosedural saja. Nah, dimensi metakognitif ini menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, menginterpretasi, problem solving, kemudian menemukan, berargumen, mengambil keputusan. Nah, melibatkan hal-hal yang seperti itu. Saya lanjutkan, dimensi proses berpikir dalam taksonomi Bloom yang C1 sampai dengan C5, kemudian diperbaiki oleh Anderson, sehingga menjadi kita kenal sampai dengan C6. Ini pada ranah pengetahuan. Kalau pada ranah keterampilan, nanti akan berbeda lagi seperti yang kita bicarakan kemarin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, penting adanya di sini kita dalam menentukan KKO untuk merumuskan indikator soal. Indikator soal boten sami lho nggih kalih indikator pencapaian kompetensi. Nah, kadang kita dalam menyusun kisi-kisi soal kita agak ambigu antara istilah indikator soal dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu terpengaruh dengan KKO yang ada pada soal, karena nanti yang kita lihat adalah pada bagian konten. Misalnya ini, contoh kata kerja menentukan C3.
dalam konteks penulisan soal-soal hot, kata kerja menentukan bisa jadi menjadi ranah C5 atau C4. Ini akan menjawab seperti temuan kemarin yang kita diskusikan dengan Bu Sari. Soal saya itu seperti ini kan tergolong hot, Pak Wong, ini membutuhkan tingkat berpikir menelaah dan seterusnya. Tapi oleh aplikasi kok dinyatakan level 2 ya Bu ya? Dinyatakan bukan tergolong hot. Nah, karena penggunaan kata-kata semacam ini, hanya mungkin aplikasi hanya melihat pada kata-kata ini, tapi tidak melihat ke dalam konten. Nah, bahkan kata kerja menentukan bisa jadi dikolongkan pada C6 bila pertanyaan itu menuntut pada kemampuan dalam menyusun strategi dari pemecahan masalah. Nah, benang merahnya kita tidak perlu terlalu berpatokan pada KKO pada soal. Tapi kita lihat konten soalnya itu seperti apa. Nah, yang paling tahu itu adalah gurunya. Aplikasi tidak tahu. Bahkan orang lain yang mapelnya berbeda juga kurang mantap untuk memastikan menentukan ini C2, C3 atau C4 atau C5. Karena yang paling tahu betul adalah guru yang bersangkutan. Saya lanjutkan Bapak Ibu, untuk penyusunan soal hot umumnya, tapi sebaiknya itu menggunakan stimulus. Stimulus itu yang nanti menjadi dasar dalam membuat pertanyaan. Nah, semacam stimulus ini nanti akan kita ketahui kalau kita menyusun indikator soal. Misalnya, siswa disajikan data percobaan, maka bla 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 bla. Nah, itu bagian dari stimulus. Nah, kemudian yang penting juga bahwa kreativitas seorang guru sangat mempengaruhi kualitas dan variasi stimulus yang digunakan dalam penulisan soal hot. Nah, untuk itu memang kita butuh banyak literasi, juga butuh banyak diskusi untuk menambah perbendaharaan kita. Kemudian untuk karakteristik soal hot Bapak Ibu, di sini yang pertama mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemudian yang kedua berbasis permasalahan kontekstual, kemudian juga menggunakan soal beragam. Beragam itu macam-macam, isi, pilihan ganda dan seterusnya. Nah, sekarang yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah proses ini, menganalisis, merefleksi, dan seterusnya. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, mengulang, memahami, bukan itu. Tapi lebih dari itu. Jawaban soal-soal hot tidak tersurat secara eksplisit dalam stimulus. Untuk menemukan jawaban perlu adanya telaah atau analisis atau lompatan berpikir dari peserta didik. Itu yang dimaksud dengan melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau kritis, kreatif, dan seterusnya itu. Saya lanjutkan, berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, kreatif, kemampuan untuk berargumen, kemudian kemampuan dalam mengambil keputusan atau decision making. Kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan soal hot mencakup kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar, yang nggak biasa. Kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan. Kemudian juga termasuk menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dari yang sudah ada. Misalnya kalau dalam matematika semacam trik-trik, ya itu kalau Bu Nurul sering menggunakan itu. Sehingga siswa itu bisa menemukan caranya sendiri, tidak harus pakem seperti contoh dari guru.
Nah, jadi ada lompatan-lompatan atau trik-trik untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Kemudian Bapak Ibu, tingkat kesukaran dalam butir soal tidak sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Seringkali yang ada dalam kepala kita umumnya, soal hot itu dipandang sama dengan tingkat kesukaran. Padahal soal hot itu adalah melibatkan tentang tingkatan berpikir yang digunakan. Jadi bukan tingkat kesukaran. Karena bisa jadi soal bukan hot itu juga punya tingkat kesukaran yang sangat tinggi. Nah itu. Jadi di sini perlu kita tegaskan tentang istilah tingkat kesukaran dengan kemampuan berpikir tinggi. Itu tidak selalu sama. Contohnya di sini ada. Kemudian soal-soal hot belum tentu soal-soal yang memiliki tingkat kesukaran tingkat tinggi. Yang penting soal hot itu, siswa dalam menyelesaikan soal itu tidak sekedar menghafal, tidak sekedar paham, tapi menelaah. Sehingga sekarang di SD pun dituntut untuk memberikan soal hot, tentunya dengan pembelajaran hot. Tetapi tingkatan menganalisis pada tingkat jenjang SD tentu ya tidak sama dengan menganalisis pada jenjang SMP maupun SMA. Nah itu gurunya yang paling tahu. Kemudian yang kedua tadi, berbasis permasalahan kontekstual. Di sini diharapkan soal-soal yang kita susun, soal-soal hot tadi, ini berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari yang sering ditemukan di kesehariannya. Nah, saya lanjutkan. Ini mengenai karakteristik dari asesmen kontekstual. Ada 5 macam. Semua materi yang kami sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa mengunduh di Google Classroom. Silahkan, bisa semuanya ada di sana. Nah, saya lanjutkan ini mengenai bentuk soal yang beragam. Jadi bisa pilihan ganda kompleks, benar, salah, iya atau tidak, tapi dari beberapa acuan yang kami baca, maka pilihan ganda nomor 2 ini sedapat mungkin kita hindarkan. Yang semacam ini. Nah, kemudian ada isian singkat atau melengkapi, ada juga jawaban singkat atau pendek, kemudian juga ada bentuk uraian. Aduh, sebentar. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini mengenai soal-soal terkait pilihan ganda. Saya ringkas saja. Contohnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa download di Google Classroom. Saya akan langsung masuk level. Nah, level kognitif menurut Anderson, di sini nanti level 3 itu adalah level tingkat tinggi. Itu yang diharapkan. Sehingga level 3 ini nanti menggunakan tingkat berpikir mulai menganalisis sampai dengan mengkreasi. Kemudian level 2 itu adalah C2 dan C1. Sedangkan level 1 itu adalah C1. Nah, seringkali Bapak Ibu menyusun soal begini, sebagian dibuat C2 saja, nanti nilainya kurang bagus seperti itu. Padahal tuntutan kita, kalau kembali, tuntutan kita itu adalah level 3. Persoalannya adalah level 3 sebenarnya bisa juga jenengan susun soal dengan tingkat kesukaran yang lebih rendah. Tetapi tetap melibatkan keterampilan berpikir ini, tingkat berpikir ini. Tapi soalnya dibuat agak tingkat kesukarannya agak rendah. Jadi tidak harus jenengan mencantumkan misalnya
apa ya, misalnya hanya sekedar memahami saja. Meskipun di sana tujuan pembelajaran jenengan ada yang mengaplikasi, menerapkan, maka tentunya soal yang diberikan ya kelasnya adalah tingkat berpikir menerapkan. Nggak apa-apa. Karena dalam satu KD itu, misalnya KKO KD itu menganalisis, maka IPK-nya yang kita buat itu boleh ada yang di bawah menganalisis. Sehingga tujuan pembelajarannya pun juga boleh ada yang di bawah menganalisis, misalnya menerapkan. Tapi ya pembuatan soalnya dibatasi sedikit saja. Kita perbanyak pada level 3. Ini contoh soal level 1, Bapak Ibu. Mengukur pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Tidak sampai metakognitif. Contohnya semacam ini. Nah, kalau dilihat ini biologi kayaknya. Maka kita, siswa akan bisa menjawab dengan tingkat berpikir sederhana, yaitu cukup menghafal. Tidak perlu tingkat berpikir menelaah atau menganalisis. Pokoknya apa ya iso jawab ini. Itu. Kemudian, nah ini, soal di atas termasuk level 1 karena hanya membutuhkan kemampuan menghafal nama bakteri penyebab diare. Nah, sedangkan untuk level 2 adalah mengukur kemampuan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Jadi tetap belum sampai metakognitif. Dalam penyelesaian permasalahan atau soal. Contoh soalnya ini. Nah, untuk bisa menjawab ini, tentunya siswa harus ini menguasai mengingat teori kuantitas Irving Fisher. Selanjutnya digunakan untuk menentukan ini. Level 3 melibatkan tingkat berpikir, menganalisis, mengevaluasi, atau mengkreasi. Sehingga untuk soal-soal level 3, siswa tidak cukup bila menggunakan tingkat berpikirnya itu hanya sampai misalnya memahami. Dia harus sampai pada menganalisis. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh olahraga. Contoh soalnya Bu Herlin ya. Nah, siswa untuk bisa menjawab ini perlu melakukan pencermatan, memerinci, menelaah, dan memprediksi. Jadi tidak sekedar menghafal, nggak bisa kalau hanya menghafal. Nah, jadi ini pertanyaannya, dalam merancang strategi pertahanan, pemain-pemain manakah yang harus, mohon maaf nggak bisa melanjutkan karena ketutupan fotonya Bu Nurul. Oh iya, saya pernah diwarai Pak Aris untuk dipindah. Oh, bisa dipindah. Terima kasih, bisa pindah. Nah, saya pindah ke kiri. Nah, bisa baca kan? Nah, manakah yang harus merebut bola untuk menutup ruang apabila pembawa bola menuju ke arah pertahanan bagian kanan? Nah, soal yang semacam ini nggak bisa kalau hanya mengandalkan tingkat berpikir menghafal. Jadi dia harus menelaah, bahkan memprediksi. Itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan soal level 3 seperti kebijakan yang diamanatkan kepada kita dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah penyusunan soal HOT, yang pertama adalah menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOT. Kemudian menyusun kisi-kisi soal. Artinya ini, dari KD ini, kira-kira mana ya bagian indikator yang cukup dengan menerapkan, mana yang harus dengan menganalisis. Kemudian memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, sedapat mungkin kontekstual. Kemudian menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal, kemudian membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci.
Nah, ini adalah contoh dari kisi-kisi penulisan soal, butir soal. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kopnya atas tabelnya, nomor KD kelas materi indikator soal. Nah, kisi-kisi soal, mohon Bapak Ibu tidak memberikan kepada siswa. Seringkali kan siswa minta, Bu, Pak, kisi-kisinya ulangan mana? Kisi-kisi ujian itu tidak sama dengan kisi-kisi soal. Kisi-kisi ujian itu memuat tentang KD-KD yang hendak diujikan. Atau mungkin bagian dari KD atau sub-KD, atau sebut saja indikator, kalau KD-nya luas, yang hendak diujikan. Karena apa? Karena indikator soal semacam itu sudah bisa ditebak butir soalnya. Indikator soal itu fungsinya adalah untuk mengarahkan kita dalam menyusun butir soal. Contohnya ini KD-nya menerapkan konsep massa molekul relatif persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Itu KD-nya. Menerapkan di sini belum, ini yang asli, jadi belum saya analisis. Ini mestinya direkomendasikan menjadi menganalisis atau menelaah. Materinya kita ambil pada bagian indikator penyetaraan persamaan reaksi. Indikator soalnya, salah satunya, saya sampaikan di sini, disajikan suatu persamaan reaksi yang belum setara, siswa dapat menentukan koefisien masing-masing spesies dalam persamaan tersebut. Ini salah, ini bukan sebagaimana tersebut. Ya, dalam persamaan sebagaimana tersebut. Nah, yang demikian nanti levelnya masuk level 3. Karena siswa dalam menyelesaikan soal ini tidak bisa dengan jalan mengandalkan, menghafal, dan memahami. Tetapi harus mengolah, juga harus menelaah. Nah, seperti ini Bapak Ibu, contoh dari kisi-kisi penulisan soal. Saya lanjutkan satu slide lagi. Setelah kita susun kisi-kisinya, baru kita menyusun kartu soalnya. Jadinya soal seperti ini. Nah, sehingga dengan siswa tahu indikator soal, maka siswa sudah bisa menebak soal yang akan dimunculkan di dalam butir soal. Nah, untuk menentukan harga koefisien A, B, C, D, ini perlu penelaahan yang cukup mendalam. Jadi tidak bisa menghafal atau dikira-kira. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kalau mungkin ada yang perlu didiskusikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, mohon, halo Bu Sari di mana ya? Mohon Bu Sari untuk bersiap mempresentasikan hasil penyusunan RPP kemarin. Oke Pak Bagio loh. Oh nggih. Kula tak stop screen riyen nggih. Nah, saya sudah stop screen. Aku ki belajar loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagio atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya juga merasa sangat mendapatkan banyak ilmu tentang pembuatan soal hot ini, karena selama ini jujur saya sendiri juga tidak tahu apakah soal saya ini levelnya hot atau levelnya masih lot atau sedang. Itu saya masih belum begitu paham. Maka terima kasih atas kesempatan untuk sharing ini. Jadi nanti mohon teman-teman untuk bisa memberikan masukan dari apa yang saya tampilkan ini. Ini sebentar saya cari. Nah, oke, Sotoyan.
Ini saya nggak bisa tampil. Sudah tampil ya Pak? Belum, coba. Belum Bu. Share. Udah tak share. Terus filenya udah. Belum. Bisa. Bisa. Bisa di. Ya. Maaf sudah, ini RPP saya. Ya. Saya tidak perlu menampilkan silabusnya Pak ya. Cukup kebetulan saya belajar. Yang ingin saya sampaikan yaitu mapel saya dasar listrik dan elektronika. Waktunya dua kali pertemuan, satu pertemuannya 6 kali 45 menit. Langsung saja, saya ingin ini caranya geser aku. Kanan Bu. Ya, ketutup, oke. Nah, KD saya. Ya, fotonya dipindah. Nggih, saged. KD saya itu adalah menganalisis, kebetulan sudah KD-nya menganalisis teorema rangkaian listrik arus arah. Ini memang KD sudah dari pusat, jadi saya ambil KD pengetahuan saja. Karena nanti kalau sama KD 4-nya atau tentang keterampilannya cukup panjang. Jadi saya ambil pengetahuannya saja. Nah, indikator yang saya buat menurut taksonomi Bloom, ya, itu saya memilih indikator yang setara menganalisis itu memilih teorema. Kemudian yang kedua memecahkan teorema. Itu indikator saya. Mungkin nanti ada masukan dari teman-teman. Kemudian karena indikator saya yang pertama itu adalah memilih teorema dan memecahkan teorema untuk yang kedua, maka tujuan saya jadi melalui studi literasi dan berbagai referensi materi tentang berbagai teorema rangkaian listrik untuk menyelesaikan rangkaian permasalahan ini. Mestinya saya tambahkan permasalahan rangkaian listrik arus arah, peserta didik dapat memilih teorema rangkaian listrik arus arah secara tepat dalam menyelesaikan rangkaian listrik arus arah dengan mengembangkan nilai sikap mandiri. Yang pertama itu tujuan saya. Kemudian tujuan saya yang kedua yaitu memecahkan rangkaian listrik arus arah berdasarkan teorema rangkaian listrik arus arah secara benar dengan mengembangkan nilai sikap gotong royong. Itu adalah tujuan dari RPP saya ini. Kemudian materinya singkat, yaitu tentang teorema rangkaian listrik. Yang pertama yaitu teorema superposisi, kedua teorema dua kutub, teorema Thevenin dan Norton. Kemudian pendekatan yang saya gunakan yaitu saintifik, model pembelajarannya inquiry learning, karena sintaks yang saya gunakan adalah inquiry, ya. Lanjut nggih Pak nggih? Nggih. Karena nanti ya permasalahannya kan ke soal hubnya. Jadi saya lanjutkan. Jadi untuk sintaknya mulai dari mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, kemudian mengorganisasi, ya, kemudian atau menalar, kemudian mengkomunikasikan. Jadi ini dua pertemuan sama, intinya seperti itu. Nah, lanjut, ini yang pertemuan keduanya sama. Saya langsung ke soal Pak G. Nggih. Tadi saya menggunakan soal tujuan saya yaitu memilih. Ini untuk jurnal sikapnya. Model soal saya langsung saya buat seperti kicik-kicik. Oh ini, ya. Jadi yang pertama adalah memilih. Memilih di sini siswa saya berikan tampilan suatu gambar. Jadi ini nggak bisa saya besarkan sebentar supaya ini saya buat tampilan gambar.
Jadi kalau anak itu tidak untuk memilih suatu teori tidak mengetahui tentang proses dalam menentukan teorema, dia tidak akan tahu apakah ini merupakan teorema Thevenin, apakah ini merupakan teori Norton atau ini superposisi. Itu menurut saya. Jadi anak saya tampilkan gambar, jadi di sini indikator saya disajikan gambar, siswa dapat memilih teorema rangkaian listrik arus searah. Nah, ini mungkin teman-teman masih menganggap ini mudah, tapi menurut saya kalau anak-anak itu tidak jeli, bisa dia bingung dengan teori mungkin Thevenin, Norton, superposisi, dan mungkin transformasi Star-Delta itu atau hukum Kirchhoff. Yang kedua juga masih sama soalnya, ya. Jadi saya tampilkan gambar. Nah, ini kira-kira maaf ini keliru, ini mestinya pilihan ganda. Ini saya tulis isi kemarin sudah dikritik Pak Bed. Ya, ini juga sama dengan yang nomor 1. Jadi saya tampilkan gambar, anak saya suruh memilih. Kalau penyelesaian yang mudah seperti ini termasuk menggunakan teorema apa? Seperti itu. Nah, yang kedua, anak sudah tujuan yang kedua yaitu sudah memecahkan. Jadi sudah ada permasalahan. Kelihatannya ya ini yang kemarin saya diskusikan dengan Pak Bagio. Kelihatannya sederhana Pak ini. Hanya saya suruh kalimat yang di atas ini hanya saya tampilkan gambar seperti ini. Terus saya suruh menentukan arus yang mengalir pada R3. Kan gitu. Nah, ini siswa mengerjakan ini dalam waktu 15 menit kalau anaknya itu yang sedang itu belum tentu selesai. Jadi ini sudah saya anggap bot. Cuman kalimatnya kok pendek betul gitu. Ya. Ini yang mungkin dari teman-teman ada masukan apakah soalnya yang kalimat di atas ini perlu dipanjang-panjangkan atau bagaimana. Nah, ini sudah saya data, jadi ditampilkan gambar dan datanya itu ada di gambar ini. Jadi ini tegangannya 40 volt, R1-nya 50 ohm, R3-nya 80 ohm, R2-nya 20 ohm, dan V2-nya adalah 8 volt. Disuruh untuk mencari arus yang mengalir di R3. Ini menurut saya pribadi itu adalah sudah bot. Mungkin Pak Yudi lebih ngerti ini. Yang muda-muda ini biasanya malah lebih paham. Kemudian soal yang kedua, nah ini sama. Jadi saya berikan data di soal ini, ya. Tentukan sirkuit ekivalen dari Thevenin. Jadi saya sudah memberikan suatu rangkaian ini. Nah, dia harus menentukan berapa tegangan Theveninnya. Itu untuk yang soal yang keempat. Itu mungkin yang dari saya, yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Bagio. Makasih Pak Bagio. Halo. Jangan ditutup dulu ya Bu. Ini maksud saya mau tak. Jangan Bu. Supaya jangan ditutup dulu. Jangan ditutup dulu, nanti kalau teman-teman menanggapi enak, bisa langsung melihat. Monggo waktu kembali ke moderator. Monggo Bapak Ibu silakan. Pak Yudi, monggo Pak Yudi. Pak Yudi kan masih satu. Pak Yudi,
Halo Pak Yudi, monggo. Halo, halo, nggih. Halo, yang nomor 1 Pak Yudi ini nah. Nah ini nah. Nomor 1 Menurut jenengan gimana ini? Masih muda atau sudah hot menurut jenengan? Nggih, kita diskusikan monggo menurut Pak Yudi. Nomor 1 memang harus menguasai dari semua materi itu baru bisa memecahkan permasalahan di nomor 1. Untuk nomor 2, untuk nomor 3 itu kok kayaknya masih di ranah prosedural gitu Bu. Cuman memang langkahnya harus panjang untuk menyelesaikan permasalahan nomor 3. Tapi harus masih di tahap prosedur. Belum sampai di belum ke ranah prosedur pengerjakan gitu. Prosedurnya memang panjang untuk yang nomor 3, tapi belum kalau prosedurnya sudah tahu, itu langkah-langkahnya tinggal mengikuti, belum sampai menganalisis dan seterusnya. Menurut saya seperti itu. Oke, kalau penjenengan misalnya saya punya ini, kalau untuk ke soal analisis kira-kira bagaimana Pak Yudi? Kalau analisis, apa mungkin R3-nya kita tidak diketahui dulu, dikosongi juga tapi menentukan arus, supaya arusnya sekian di R3-nya itu mungkin ya? Kalau R3-nya tidak diketahui nanti bisa diselesaikan enggak itu Bu? Coba kalau Bu Sari enggak, itu dibalik yang digunakan apa Bu Sari? Arusnya yang disuruh mencari. Rumus yang digunakan. Apa Pak? Rumus yang digunakan apa? Saya lupa mencari itu. Untuk mencari sudah nggak bisa rumus Pak, ini gabungan Pak. I pada R2, niku penyelesaiannya langkain jenengan terus pundi? Ini loop pakai 2 loop. Yeah. Pakai 2 kutub seperti itu. Nek jenengan kira-kira nanti kalau malah membahas soal, maksud saya kalau Pak Yudi secara gambar ini, seandainya ganti saya suruh mencari R3-nya, kalau arus I3-nya diketahui gitu, itu belum juga hot ya Pak ya? Berapa R3 yang harus dipasang, seandainya arus yang mengalir di sini sekian, itu maksud saya. Seandainya arus yang mengalir 0,27 ampere gitu, berapakah arus yang harus dipasang? Enggak. Berapakah tahanan yang harus dipasang gitu, belum juga hot ya Pak ya? Itu sebentar Bu, sebentar. Iya. Itu apa pakai persamaan T sama dengan IR itu Bu? Bukan, itu hukum Ohm. Ini sudah, karena di sini sudah ada 2 sumber tegangan Pak Bagio. Iya, ada 2 sumber tegangan. Ada itu 2 yang sumber saya maksudkan. Berarti untuk menyelesaikan itu kan perlu beberapa langkah. Bersamaan ya, melakukan suatu persamaan sesuai prosedur dari loop yang pertama dengan yang kedua, gitu. 2 kutub kan ini. Nggih. Soalnya tegangannya 2. Seperti itu. Kalau saya malah ini memandang pada pernyataan atau pertanyaan soalnya yang masih bermakna Bu, bermakna ganda Bu. Sehingga siswa akan sulit menangkap. Coba saya baca nggih. Pada gambar berikut arus yang mengalir pada L2.2 itu tidak mudah untuk memahami maksud dari soal itu. Mungkin loh ini. Bagaimana kalau misalnya dibuat begini? Berdasarkan gambar sebagai berikut, koma, berapa besar jumlah arus yang mengalir pada R2? Misalnya ngoten terus pundi?
Berdasarkan gambar sebagai berikut atau berdasarkan gambar di bawah ini. Berdasarkan berikut gitu aja, terus gambar berikut, koma, koma. Sudah. Berapa besar arus yang mengalir pada R2? Oh, besar arus yang mengalir pada R2. Seperti ini. Nah, iya, mungkin itu lebih mudah ditangkap. Kemudian persoalan ini level 3 atau di bawahnya, kalau menurut saya memang tidak tahu persis. Kalau misalnya ini soal uraian kemudian ada jawabannya begitu, mungkin saya bisa menafsirkan ini tergolong hot atau tidak. Kalau saya pakai patokan begini, Bu. Kalau misalnya dalam menyelesaikan soal itu siswa hanya memasukkan saja ke dalam sebuah rumus, memasukkan saja, maka itu masuk ke dalam C3 penerapan. Contohnya, misalnya mencari arus, di sana diketahui V dan R. Sehingga siswa tinggal menuliskan I sama dengan V per R, tinggal memasukkan saja, bleng-bleng, itu artinya menerapkan. Tapi ketika dihadapkan dengan gambar semacam ini, dia harus memilih V mana yang digunakan, terus kita misalnya yang R2 ya. Kalau misalnya yang ditanyakan arus yang mengalir pada R3 itu seperti apa, ini membutuhkan telaah yang lebih dibandingkan sekedar memasukkan atau lebih dari menerapkan. Kalau menurut saya masih pertimbangan saya juga seperti itu, Pak Bagio. Karena dia kan harus melihat ini tegangannya ini dengan ini besar mana, dia harus menentukan dia kan harus melakukan telaah, Bu, itu. Gitu maksud saya prosesnya. Melakukan telaah, jadi tidak langsung pleng-pleng masuk bleng-bleng, itu bukan. Itu kalau menurut saya, Pak Yudi. Tapi bagaimana persisnya, ya yang paling tahu gurunya. Kalau saya misalnya tahu rubrik penyelesaian secara subjektif, nah mungkin itu saya bisa memperkirakan atau hampir memastikan. Nah, mungkin Pak Yudi punya pendapat yang ini, Bu. Soalnya jenengan ini bukan IC, Bu. Soalnya jenengan ini pilihan ganda, nggih. Pilihan ganda. Nomor ini tertulis isai. Nggih, kemarin belum saya. Yang kemarin atasnya keliru dulu, Pak. Nggih. Kemudian coba yang atas, Bu. Yang bawah toh? Yang atasnya ini, Nah, ini atau nih? Yang nomor 1 ya. Yang pertama tadi, Bu. Oh, yang pertama. Ya. Ini. Nah, nggih. Nah. Enggak soal. Nah, ini. Nah. Ini tadi meskipun sekedar menyatakan pakai konsep mana, siswa kira-kira apa bisa langsung, Bu, memilih kalau tahu gambar ini itu, iki punyanya Norton, bisa nggak, Bu? Kalau dia nggak tahu konsepnya, nggak bisa milih. Kalau dia nggak tahu konsep masing-masing, menurut saya loh ya, nggak tahu konsep Thevenin, nggak tahu konsep Norton, nggak tahu konsep superposisi, itu dia nggak bisa milih ini. Ini apa nggak gitu? Bisa menebak, ya? Nggak bisa. Tapi misalnya dia tahunya itu tahu hanya hafal gitu, bisa nggak nebak? Nah itu kalau dihafalkan beda atau Pak ngapa? Karena ini kan nggak bisa dihafalkan, loh, Pak. Enggak, maksudnya ini memang konsep di sana di teorinya itu sudah dalam bentuk gambar begini, apa bisa diubah-ubah? Ini bisa berubah-ubah. Oh, nggih lah, bisa diubah-ubah. Berarti dia tidak menghafalkan, kan bisa menjawab ini.
satu bisa banyak gitu kan. Nggih. Jadi minimal kalau dia tahu konsep awalnya itu tahu, maka kalau menurut saya ini masuk ke dalam menerapkan, Bu. Tapi jenengan tadi menulisnya di tujuan pembelajaran itu adalah memilih. Kalau di dalam perintah soal di sini, dia dengan menjumlah aljabarkan tegangan atau arus yang disebabkan tiap sumber yang bekerja sendiri-sendiri merupakan konsep dari yang memilih tadi apa ini, Bu? Iya. Nggih. Iya. Nah, kalau ini menjumlah aljabarkan tegangan ini, nah berarti ini masuknya di menerapkan, Bu. Sehingga jenengan melebihi dari KKO pada tujuan. Pada tujuan tadi kan memilih. Nah, memilih pada tujuan pembelajaran itu nanti masuk ke dalam pemahaman C2. Nah, bagaimana kalau di tujuan itu jenengan buat menerapkan? Persoalan dalam soal di sini dikatakan pilihlah mana jawaban yang benar, itu enggak masalah. Karena kata pilih di sini ini kita harus melihat kontennya. Seperti dalam contoh menentukan tadi kan tidak hanya masuk pada menerapkan C3, tapi bisa juga masuk pada tataran di atasnya. Tergantung dari konten. Kalau menurut cerita jenengan tadi, ini minimal menerapkan C3 dan C3 itu belum hot, tapi nggak apa-apa, tapi tingkatannya sudah level 2. Makanya untuk di sini level tulisan level itu, Ibu, tolong tidak dituliskan hot dan lot, tapi tuliskan saja level itu 3, 2, 1. Ini level berapa, Pak? 3, level 2. Level 2 itu melibatkan memahami dan menerapkan, itu level 2. Kalau mengingat saja itu level 1. Lah kita tuntutannya itu terendah level 2. Tapi disarankan tidak terlalu banyak. Kemudian yang baru itu level itu disebut 1, 2, 3, tapi tidak menggunakan lot, hot, dan mod. Hanya ada lot dan hot. Istilahnya dalam penggunaan kata tingkatan berpikir, itu yang kita kenal sekarang adalah lot dan hot. Hot itu C4 ke atas, lot itu C3, 2, 1 itu masuk lot. Yang baru seperti itu. Tapi kalau level soal itu tetap diperkenalkan digunakan level 1, 2, 3. Sehingga di sana dalam indikator soal yang pernah saya susun di PEDC tidak menggunakan lot, mod, dan hot, tapi menggunakan 1, 2, dan 3. Mungkin dari Pak Yudi atau Bu Nurul ada tambahan? Kalau yang bawah tadi kelihatannya level 3, Bu. Sudah masuk level 3. Yang ini? Nah, kalau iya. Karena kayaknya butuh penelaahan untuk mengerjakan itu tidak langsung. Ya, itu pendapat saya harus memikirkan. Inggih. Lah nurut Pak Yudi terus pundi Pak Yudi? Untuk soal nomor 3 itu prosedurnya panjang. Itu sama dengan soal yang kata Pak Bek tadi masih lot tapi sulit. Karena harus tahu tahapannya dulu baru bisa dimasukkan nilainya atau angkanya. Oh, okay. Jadi tapi untuk mencari tahapan itu menggunakan persamaan lain apa enggak, Pak? Persamaannya bisa ada macam-macam, bisa pakai mesh, ada pakai loop.
Bisa Itu ada beberapa Kalau rumus. memang seperti itu berarti masuk ke dalam penerapan. Kalau menurut cerita dari Pak Yudi itu saya menangkapnya itu masuk C3. Penerapan tapi tergolong sulit soalnya. Nggih, penerapan tapi dengan tingkat kesulitan tinggi. Tinggi. Nggih. Berarti belum masuk menganalisis, Pak. Mungkin kalau Bu Sari bisa ngutik sedikit. Nah, saya minta sedikit Pak Yudi yang seandainya saya punya soal seperti ini, supaya tahapan sampai menganalisis kira-kira. Kalau yang diubah apa, Pak? Misalkan begini, untuk R3 itu tidak diberi R3, tetapi misalkan diberi lampu LED. Lampu LED itu kan mempunyai tegangan kerja dan arus kerja. Ketika tegangan kerja dan arus kerja itu tidak tercapai, maka dia kondisinya tidak menyala. Jadi R3 itu diganti LED, kemudian ditanyakan apa yang terjadi pada lampu LED seperti itu. Jadi anak harus menganalisis dulu nilainya berapa, baru nanti LED-nya itu kondisinya nyala atau mati atau sebagainya, mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Terus pun Bu Sari, nggih. Ya cocok. Ya yang dimaksudkan Pak Yudi paham. Berarti kalau dipertahankan seperti ini masuknya pada C3 nggih Pak Yudi. C3 tapi tingkat kesulitannya lumayan. Tinggi. Nggih. Mungkin dari teman Pak Bagio, hot lot itu tidak melihat ke tingkat jenjang siswa ya? Kan ini kelas 10. Enggak, Bu. Bahkan SD pun dituntut. Saya kalau yang seperti ini, soal saya seperti ini diterapkan di kelas 10, ini masih tetap juga penerapan, bukan analisis gitu loh, maksud saya gitu loh. Kalau soal itu menerapkan, Bu, diletakkan pada kelas berapa saja, ya tetap menerapkan. Karena tidak melihat usianya, Bu, tapi melihat tingkat berpikir yang digunakan. Makasih Pak Yudi. Sama-sama. Yang saya masih kadang memang itu soalnya sulit, Bu. Kadang gitu Pak, saya kadang-kadang belum bisa memilih dan memilah ini hot atau ini lot itu. Saya itu yang saya anggap, ini ukuran kelas ciki pesangel ya, tak anggap soal hot gitu. Nggih, apa ki? Istilah hot itu tidak sama dengan angel, maksudnya ngapain? Tidak sama dengan tingkat kesukaran. Nggih. Harus sulit. Itu yang memang itu. Memang itu yang terjadi, Bu. Banyak yang di pikiran kita itu kadang dempet apa sih? Apa Bu Nur ngarani? Yes, pokoknya kadang itu digebiahu ya. Kita sendiri kadang merasakan itu. Ya, jumbo. Gambio. Ya, jumbo Pak. Lagi, Bu. Mungkin gini Pak, ada dari teman-teman yang lain. Pak Yudi, tolong Pak soalnya jadi kita ada masukan mungkin Pak Yudi. Dari soalnya Pak Yudi mungkin gantian. Ini saya tak. Wah, nggih, monggo Pak Yudi wonten langsung soalan Pak Yudi. Pak. Nggih. Monggo Pak Yudi gantian Pak Yudi. Masih di nggih. Kalau dalam matematika itu ciri-cirinya yang hot itu adalah yang menggunakan lebih dari satu konsep, Pak. Jadi nggak cuma rumus, tapi ya lebih dari satu atau dua konsep. Jadi konsepnya nggak cuma satu. Misalnya kalau mengingat atau memahami itu kan cuma satu rumus kok. Iya. Melibatkan beberapa konsep. Itu kalau hot. Ya. Ya, kalau misalnya yang saya tahu di dalam fisika itu misalnya hubungan kecepatan, jarak, dan waktu itu kan V sama dengan jarak dibagi waktu, ngaten nggih Bu. Nah,
Tapi di sana kita dihadapkan tidak langsung mencari V sama dengan jarak dibagi waktu itu, tidak langsung jaraknya berapa, waktunya berapa, tinggal nyemplung nih. Tapi untuk jaraknya itu kita cari lagi misalnya dengan kondisi atau konsep mengenai percepatan atau A. Sehingga kita menghitung dulu menggunakan percepatan, ketemu S-nya baru dimasukkan ke dalam V sama dengan S per T. Berarti itu kan melibatkan dua konsep. Ngaten, Bu. Kalau contoh dalam matematika nggih, Bu. Niku misalnya diketahui kubus dengan luas segini, cari volumenya. Berarti harus tahu rumus luasnya bagaimana. Terus cari sisinya berapa, kemudian cari rumus volumenya. Jadi beberapa konsep dimasukkan. Ya, beberapa. Ya, nggih, Itu yang hot. Ya. Iya, bisa diterima. Ya. Kalau cuma seperti itu, berarti soal saya tadi juga sudah hot loh Pak. Matematika. Karena prosedurnya kan sama. Volume dengan sisi itu hampir sama dengan punyanya soal saya tadi. Kalau kan seperti tahu prosedurnya dulu, cari luas dulu, cari baru ketemu volumenya. Nah itu soal tadi kan dia berbagai menggabungkan beberapa rumus. Tahu prosedurnya dulu, baru dimasukkan nilainya, baru dapat. Makanya dikatakan hot tidak harus sulit itu, Bu. Makanya dikatakan seperti itu. Pokoknya ada proses ini mengolah, menelaah. Pak Yudi, soalnya konten Pak Yudi. Soalnya di drive, Bu, ini posisi di luar kota ya. Oh, yang enggak di web ya? Enggak di laptop maksud saya. Iya, ini di HP. Pak Bak tanya aku Pak Bak. Inggih Pak Yudi nang Blitar iki. Di Kediri Pak Bak. Oh, aku sesuk paling oleh jajan iki. Ngerti ya. Biasanya oleh sayur aku. Oh iya, mae sebelahan ya. Iya, nek sawah ya sana. Biasanya saya dapat oleh-oleh. Pokoknya barang segar dari sawah. Napa Bu? Kalian ngentosi Pak Yudi Bu? Pak, aku tanya boleh? Nggih, monggo. Pak Bak. Nggih. Tentang Pak kisi-kisi penulisan soal itu kan ada IPK, kemudian indikator soal. Iya. Antara IPK dengan indikator soal itu bedanya gimana? Saya masih jumbo ya niki kok. Oh, IPK itu indikator dalam itu loh Bu, indikator dalam RPP itu IPK. IPK ya, yang diturunkan dari KG. Kalau indikator soal itu beda. Sebentar, saya screen nggih, screen. Share screen ya. Ini bener Mas. Bentar. Nih. Nah ini Pak, ini ada mata pelajaran, kemudian IPK, materi pokok sama indikator soal. Seperti ini, menjelaskan konsep. IPK-nya itu diambil dari RPP benar, tapi ini RPP harus dipilih salah satu yang sesuai. Ini juga dari RPP Pak, dari RPP. Kemudian indikator soalnya berarti nanti dipilih yang berhubungan dengan indikator soalnya gitu ya Pak. Enggak semua diambil. Ini kan semua saya ambil ini dari RPP sampai 4 titik. Begini Bu, untuk penyusunan soal, indikator soal itu kan mengarah pada soal. Kalau jenengan mengambil dari indikator pencapaian
kompetensi IPK, jaraknya jangan terlalu rapat begini. Karena memang indikator pencapaian kompetensi itu menentukan nanti soalnya, butir soalnya. Tetapi tidak cukup sebenarnya, Bu, untuk melihat dari IPK saja. Kalau saya lebih suka melihat dari tujuan. Karena satu IPK itu bisa memuat 2 tujuan. Lah 2 tujuan itu minimal soalnya 2. Kalau ini hanya melihat IPK saja, kita tidak mengetahui tujuannya. Ini nanti kalau dipadukan di dalam RPP akan tabrakan. Ya kalau pas, kalau tidak. Meskipun jenengan mencantumkan indikator pencapaian kompetensi, tapi jenengan juga harus ingat tentang IPK ini punya tujuan sebanyak berapa. Kalau indikator soalnya ini menurut saya sudah benar. Iya, disajikan, ya, itu kan stimulus. Iya. Itu sudah memenuhi rambu-rambu, Kan ada rambu-rambu penyusunan indikator soal di dalam materi ini juga ada nanti. Tapi tolong kalau saya ini agak diturunkan, Bu, dipisah. Agak dipisah. Yang mana? Sehingga yang ini? Kalau begini, ini loh antara 324.1 dengan 324.2 diturunkan, enter. Supaya jelas IPK ini soalnya jatuhnya yang mana. Oh, berarti satu garis itu ya, Pak? Garis itu untuk satu. Ya, enak. Tujuan. Karena satu IPK itu bisa loh soalnya menjadi 3. Kan tergantung dari tujuannya. Ini kalau bisa ini gandeng, banyak ini. Kalau gandeng kita bingung. Indikator soal ini untuk IPK yang mana? Lah itu nanti bisa kita kehilangan. Ketlesot. Ada yang hilang nanti. Makanya dirinci seperti itu tujuannya supaya tidak ada IPK yang hilang, tidak terevaluasi. Karena memang evaluasi ini kan untuk mengukur ketercapaian dari indikator. Untuk memastikan itu maka agak dipisah jauh biar kelihatan, indikatornya ini, soalnya ini. Bisa juga kalau indikatornya 1, iki soalnya kok 3, bisa jadi tujuannya lebih dari 1. Tetapi bisa juga tujuannya 1, soalnya dibuat 3. Ya udah 4 tujuannya. Pak. Sampun, terima kasih. Monggo Pak Yudi. Bisa disar apa tidak Pak Yudi tadi? Ini kebetulan enggak bawa laptop, Pak Bag. Enggak ada. Pakai HP. HP sulit. Berlin mungkin. Halo Bu Erlin. Bu Erlin punya contoh soal hot? Mungkin Bu Erlin mau presentasi soal hot untuk kita diskusikan. Pak Mesbah. Pak Mesbah. Nah, kita kan sharing Pak Bagio. Jadi berbagai materi itu kan dapat. Monggo silakan Bapak Ibu kalau mau berbagi terus kita bahas bersama. Kan seperti ceritanya Bu Sari tadi kan kita juga punya banyak masukan. Tidak nang ini toh. Tidak nang ini. Mungkin dari sisi yang non eksak ada Pak Mesbah atau Berlin sampun, soalnya tadi sampun ngoten lho. Yang dibahas. Soalnya kan saya yang dibahas tadi kan soal saya. Soal sengkeman. Pak Mesbah. Bener. Iya, soalnya Bu Erlin tadi. Mungkin Bu Nurul barangkali punya soal.
Nah ini Bu Citra ini baru masuk ini. Oh. Baru resepsi Bu Citra. Halo Bu Citra, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya cara nih, kali. Makanya sesuk nek sekolah zoom-zooman tidak lali. Aku dhewe ya lali. Loh, presisi lek neng praktek anu lho, praktek lain. Kalau itu jika belum bisa presisi, berarti kan hasilnya nggak maksimal. Nah, lek jenengan perintahnya hanya silahkan bola itu ditendang ke sini. Itu belum hot. Silahkan bola itu ditendang dengan aku raruh model-modelnya kan macamnya yang tahu kan jenengan. Lah, jenengan menentukan itu. Lek menentukan itu berarti dia harus menggunakan otaknya, mengolah dan berlatih supaya gerakannya itu seperti jenis itu. Misalnya pukulan spin. Lah, lek pukulan spin arahnya ke sini kan namanya bukan pukulan spin. Beda dengan silahkan bola tenis ini dipukul ke sini. Lebih mukul sak sembarang kan kena, tanpa aturan kan boleh. Itu berarti meskipun bolanya sama-sama datang ke jenengan, bolanya sama-sama mengarah ke jenengan, tapi kan tanpa ketentuan. Tapi lah jenengan memberikan, silahkan dicoba lakukan pukulan overhead. Nah, berarti itu butuh teknik dan terapan yang harus presisi, harus mahir untuk melakukan dengan baik. Tapi kalau silahkan bola itu dipukul ke sana, ya dipukul ke sana ya dipukul saja. Tapi silahkan pukul dengan pukulan overhead, nah itu berbeda. Gitu Pak ya. Kita mikir, saya mikirnya Pak, saya mikirnya soal berarti mesti uangnya. Ternyata enggak nggih Pak. Berarti ada tolak ukurnya yang sesuai untuk membuat anak itu mereka tuh berpikir untuk melakukan apa yang harus dipraktekkan gitu Pak Yo. Sesuai ketentuan. Terus kemudian dan itu kan kalau yang abstrak, keterampilan abstrak kan bisa ya. Misalnya dia menguraikan pukulan spin itu yang seperti apa, jelaskan lewat tulisan, berarti itu kan abstrak. Ya. Nah, tapi lah misalnya aku nggak ngomong apa ya lali ya. lupa saya mau ngomong apa. Mohon maaf, kok kelewatan memang kok lali tuh. Aduh. Jenengan tadi tanya apa ya? Sudah itu Pak. Berarti kalau di soal keterampilan itu kan kita untuk membuat soal hot itu kan lebih mudah. Maksudnya sebenarnya lebih mudah. Cuman kita kan untuk kalau saya sendiri untuk soal hot pikirannya soalnya sulit kan seperti itu. Selama ini pikiran saya kan seperti itu. Jadinya kan mau buat soal itu kan sulit toh Pak. Kalau ini tadi kan sudah kadang kan kita ikut diklat, tapi kan contohnya tidak langsung ke mapel kita, jadinya kan sulit kita nerimanya. Pokoknya jenengan bikin soal keterampilan praktek ya, abstrak ya, untuk olahraga, itu buatkan indikator-indikator untuk penilaian, namanya rubrik. Ini kan apa-apa, nah itu semua centang-centang bagus, berarti dia sudah melalui konsep itu. Ya kayak seperti tadi, sama-sama nendang bola, lah jenengan perintah silahkan bola ini ditendang ke temanmu. Sepak bola ya. Itu enggak hot. Silahkan bola ini diarahkan ke temanmu dengan tendangan opo. Nah, berarti itu hot. Karena dibutuhkan kemahiran. Lah mahir itu sudah hot. Gatasan. Pak Miftah mau ngomong. Pak Miftah, ini yang beda dari yang sebelumnya karena ini normatif Pak Bu, ini normatif. Ini contoh soal langsung saja. Contoh soal ini terkait masalah hakikat bangsa dan negara. Nah, saya akan menanyakan ke Pak Bak, minta pendapatnya karena ini saya mengarah kepada masalah nasionalismenya. Jadi ada penerapan dari materi ini menuju ke arah situ. Gini materinya. Pertanyaannya begini. Ini pilihan ganda.
persatuan nasional dapat terwujud apabila seluruh rakyatnya mempunyai hal yang sama dalam bentuk bangsa dan negaranya. Faham dan semangat untuk mencintai tanah air disebut dengan nasionalisme dan patriotisme. Ini rangkaiannya. Kemudian pertanyaannya di sini, semangat nasionalisme dan keberadaan jiwa, semangat nasionalisme dan keberadaan jiwanya tercermin dalam sikap A, B, C, D, E. Nah, kunci jawabannya di sini adalah cinta dan banggakan produk dalam negeri. Ini menurut Pak Bak, ini termasuk level di mana? Karena di sini ada teori dan juga ada pemahaman tentang apa yang harus dilakukan oleh orang di dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Mohon penjelasan Pak Bak. Inggih. Ngapunten, ini pakai HP saya. Inggih. Kalau dari yang saya tangkap tadi Bapak, mungkin lebih jelasnya kalau misalnya kita ketemu langsung atau tulisan itu misalnya bisa ditayangkan di sini mungkin akan lebih jelas. Tapi kalau saya menangkap tadi, menurut saya, kalau yang saya dengar tadi, karena ada juga kata yang putus sedikit. Menurut pemahaman saya sementara, nanti juga mohon dikoreksi kalau kurang sependapat. Maka soal yang jenengan berikan itu masuk ke dalam tingkat berpikir C3. Menerapkan. Jadi menerapkan tentang konsep-konsep nasionalisme, konsep-konsep apa itu tadi, patriotisme dan sebagainya. Kalau untuk sampai pada tingkat menganalisis, itu mungkin menurut saya begini, jenengan berikan suatu kasus, diberikan suatu kasus kejadian, terus siswa disuruh melakukan analisis telaah mengenai pendapat mereka terkait suatu konsep. Jadi mereka dihadapkan pada satu kasus. Mungkin sehingga untuk menyelesaikan begini, itu menghubungkan, dia butuh menelaah dulu. Antara sebuah konsep teori kemudian ditarik dengan fakta real di lapangan, kemudian bagaimana pendapat si siswa begitu mungkin. Inggih. Kalau bisa dihadapkan pada sebuah kasus, kemudian siswa akan mencoba mengurai, menganalisis yang sesuai dengan konsep teori yang diterima. Memang untuk apa ya, PKN sejarah itu memang agak, menurut saya itu memang saya juga agak kesulitan dalam membuat soal-soal sampai pada tingkat menganalisis. Nah, setahu saya itu memang tidak mudah. Kita membuat suatu kasus, misalnya begini Pak, misalnya setiap pagi siswa sesuai dengan tata tertib sekolah. Bisa ditangkap Pak suara saya? Bisa, jelas. Menurut tata tertib sekolah, siswa dianggap melanggar peraturan bila masuk ke sekolah lebih dari jam 6.45. Pintu gerbang ditutup. Namun ketika ada bapak guru yang terlambat, ternyata oleh satpam pintu pagar dibuka.
Bagaimana pendapat Anda terkait hal tersebut? Itu kan ada silang pendapat Pak di sana. Di antara siswa. Misalnya menjawab itu ada silang pendapat. Silang pendapatnya, lancene guru mosok ora lem mlebu, lan kok sing mulang sapa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi juga ada di sini adil apa orang ini iki. Sehingga dibutuhkan pemikiran yang kuat untuk mengambil keputusan yang paling tepat. Atau misalnya contoh orang yang perlu dibantu, membantu seseorang, itu bisa jadi, misalnya begini, ada pencuri dikejar oleh masyarakat, karena terpojok, untuk menghindari masyarakat main hakim sendiri, maka pencuri tersebut oleh tetangga saya disembunyikan. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Ini kan sesuatu yang pro kontra juga. Satu sisi benar, satu sisi juga saya paham. Salah. Oke Pak Nusewu, saya paham. Ini ada yang lain Pak Bak. Maaf, ini biar waktunya nanti efektif. Ada di kompetensi di PPKN ini isinya itu tentang teori-teori Pak Bak, tentang teori-teori, tentang konsep-konsep. Nah, kemudian permasalahannya saya sendiri sulit karena untuk membuat soal, menyusun soal yang hot itu kita jadinya sulit karena anak ini lebih banyak menganalisis, menghafal teori ini, kemudian menganalisis tentang konsep-konsep seperti ini. Nah, ketika itu ditarik dalam sebuah soal yang berbentuk hot itu seperti apa? Misalnya begini, konsep tentang negara gitu Pak, ada berapa konsep yang harus harus dihafal oleh anak, sifatnya menghafal. Jadi ada konsep A, konsep B, konsep C dan sebagainya. Nah, yang lain ini kalau diterapkan dalam satu negara menjadi levelnya sangat tinggi. Ini sudah masuk ke ranah politik yang kemungkinan siswa juga tidak nyampe. Jadi akhirnya bahasanya si anak itu dibatasi pada mengetahui, memahami begitu saja. Misalnya ini, kalau barangkali saya bacakan ya sedikit, ada yang terkait dengan masalah begini, wilayah negara yang dapat diberikan kepada wilayah negara lain berdasarkan perjanjian merupakan terjadinya negara secara kesi, kemudian fusi dan sebagainya itu Pak. Yang seperti itu kalau dibuat menjadi soal hot, ini saya jadi bingung gitu. Mohon penjelasan. Kalau itu rangkaian dari konsep-konsep, misalnya tentang terbentuknya sebuah negara, ada menurut konsep E, konsep B, konsep C, dan konsep dan seterusnya. Maka kalau menurut saya, nanti juga mohon dibantu teman-teman, jenengan mungkin bisa memadukan atau menggabungkan dari dua konsep atau lebih. Anak disuruh untuk menelaah antara konsep A dan konsep B ini, sehingga untuk menghasilkan satu telaah atau kesimpulan terkait dengan sisi lebih dan kurang dari dua konsep yang ada, yang setara. Konsep itu setara, maksudnya membahas hal yang sama, maka dia dipaksa atau diarahkan pada kemampuan berpikir untuk menelaah dan memerinci.
Jadi dari dua konsep ini anak disuruh mengambil sisi lemah dan sisi baiknya. Atau mungkin semacam itulah. Kita memadukan beberapa konsep. Tapi juga tergantung pada konteksnya juga. Jadi kalau memang nggak melihat konteksnya itu kita juga sulit membuat satu keputusan kalau nggak melihat kontennya seperti apa. Oke, Mas Ojek begini, saya insya Allah paham. Jadi kalau ada materi yang ini aja yang buahnya dengan masalahnya teori, konsep dan sebagainya, ini kita bisa buat hot dengan cara membandingkan, kemudian si anak ini bisa membuat pemikiran yang berbeda antara konsep A dan konsep B, begitu toh Pak? Inggih. Atau bisa juga begini Pak, misalnya konsep A, jenengan pengen kuncinya itu anak menjawab konsep A, pilihannya kan ada konsep A, konsep B, konsep C, ya. Misal pilihan optionnya, optionnya itu jawabannya konsep A, konsep B, konsep C misalnya. Lah, jenengan memberikan di soal itu pemaparan, jenengan ambil jangan yang perbedaannya jelas, jadi yang samar-samar pemaparan itu, sehingga nanti anak disuruh memilih yang dipaparkan itu tergolong konsep apa. Nah, itu juga paham. Butuh kategori. Itu juga bisa kategori hot ya Pak ya? Inggih, soalnya dia untuk memilih konsep A atau B atau C itu, ini kan bisa campur aduk lah Pak. Yang jenengan berikan ada juga yang iso kepleset kalau ini penelaahannya nggak kuat, dia bisa kepleset ke yang salah. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Paham, Matur suwun. Sami-sami. Cukup, Inggih. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita janjiannya tadi 1 jam, ternyata ini 2 jam. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan ada manfaat dan nanti bisa disambung secara live kalau kita sudah diizinkan untuk tatap muka kembali. Kita bisa bicarakan semua hal tentang masalah pembelajaran. Dan Bapak Ibu tidak usah melihat, oh ini pengawas, enggak usah. Karena pengawas itu, kata kuncinya pengawas itu adalah membantu Bapak Ibu semua. Jadi kami itu membantu. Jadi jangan dipandang bahwa pengawas itu menilai, menjustis, asesor. Bukan Bapak Ibu. Pengawas itu membantu Bapak Ibu dalam hal mencarikan solusi ketika ada kesulitan dalam pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu sungkan untuk nguber pengawas, jangan dihindari, ya. Pengawas itu bukan untuk dihindari, tapi untuk didatangi. Jadi pengawas itu kehadirannya itu jangan sampai dihindari, malah kadang dulu waktu saya jadi guru, nuwun sewu ngapunten bukan bermaksud apa-apa. Ketika jadi guru itu mendengar ada pengawas yang datang, waduh, cukup banyak yang mencoba untuk menghindar, misalnya izin inilah, izin itu. Kalau sekarang silakan jenengan mencari. Bapak Ibu, ini saya kesulitan untuk membuat motivasi anak-anak itu bagus bagaimana. Nah, misalnya, ini jenengan nyusun RPP-nya seperti ini. Lah yang benar seperti apa? Nah, tolong Bapak ditunjukkan, dikasih contoh. Misalnya jenengan pas ngajar, Bapak Ibu, hasil observasi saya, jenengan ngajarnya pada bagian ini sudah bagus, tapi bagian ini kok bisa ditingkatkan lagi Bu, Pak. Itu bisa jenengan, ya tolong Pak, saya dikasih contoh cara mengajar yang baik itu seperti apa. Enggak apa-apa, silakan jenengan minta seperti itu. Karena memang pengawas itu benang merahnya, kata kuncinya, teorinya, juknisnya, tupoksinya adalah
membantu para guru dan kepala sekolah terkait urusan pembelajaran. Kalau urusan yang lain, ya nanti dicari bersama-sama permasalahan itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan muaranya semua proses yang dilakukan, muaranya adalah terciptanya student well-being. Anak merasa nyaman belajar, merasa enjoy, pembelajaran menyenangkan, tapi jangan lupa, di samping pembelajaran menyenangkan, anak juga termotivasi untuk belajar, bukan cari senangnya saja, tapi juga termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi mereka menjalaninya dengan enjoy, dengan nyaman. Sehingga kalau bisa, kalau misalnya sebelumnya itu siswa itu dipaksa-paksa, diurak-urak sama orang tuanya, le sinau, bapak ibu gurunya juga le tugasnya orang dikumpul nih. Kita berharap nanti justru kita atau orang tua itu yang kewalahan bilang kepada kita, Pak Bu gimana anak saya itu loh belajar terus, sampai saya seringkali mengingatkan lereno lek sinau. Nah, itu yang diharapkan. Kalau selama ini kan le sinau. Nah, sekarang diganti mbok yo leren se lek sinau. Sinau nah. Itu artinya dia siswa sudah sama atau sesuai dengan passionnya. Jadi well-being. Belajar itu sebagai bagian kebutuhan, bukan tanda petik kewajiban. Karena kalau dipandang sebagai wajib, maka nanti akan capek sebelum dilaksanakan. Tugasnya kok akeh men, iki busari mana soal yo angel men. Tapi kalau dia sudah menuju well-being, nah itu nanti mencari diwene soal loro minta telu. Karena dia termotivasi bahwa belajar itu adalah kebutuhan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalam. Lupa saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena memang mohon maaf saya nggak bisa ngomong halus. Ngoten nggih Bu Elin nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Aris, foto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Siap. Fotonya LST. Oh, nggih, terima kasih. Terima kasih. Sugeng istirahat. Sama-sama Pak Ustaz.